Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang sistem ekonomi campuran, di mana di dalam materinya kami akan menjelaskan dua negara yang menganut sistem ekonomi campuran ini. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, ada Grace Marester, Hafida Cahyaningrum, Ilma Nur Komaria, Kaili Farahma, Lucky Meisya, dan saya sendiri Muhammad Asep Irawan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Sejarah perekonomian Islandia. Islandia merupakan salah satu negara dengan sistem ekonomi campuran. Ekonomi di negara Islandia merupakan ekonomi kecil yang rentan terhadap perubahan di dunia internasional. Tercatat produk domestik bruto Islandia sebesar 12,3 dolar miliar pada tahun 2011 dengan jumlah penduduknya sebanyak 321.000 jiwa dan pendapatannya per kapita mencapai 38.000 dolar berdasarkan keseimbangan kemampuan berbelanja. Ekonomi di negara Islandia sendiri merupakan ekonomi campuran yang terlibat di dalam perdagangan bebas. Walaupun pemerintah banyak melakukan intervensi di dalam kegiatan ekonomi, konsumsi pemerintah lebih rendah dibandingkan dengan negara Nordik lainnya. Islandia sendiri memiliki pembangkit listrik tenaga panas bumi sebagai sumber energi utamanya. Lalu pada tahun 1990 Islandia melancarkan reformasi pasar bebas yang pada awalnya menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang kuat. Hal ini berakibat Islandia dianggap sebagai salah satu negara dengan kebebasan ekonomi terbesar. Pada tahun 2007 Islandia menduduki peringkat pertama dengan indeks pembangunan manusia dan juga merupakan salah satu masyarakat yang paling serta berdasarkan koefisien Gini-nya. Tahun 2006 negara ini menghadapi inflasi dan defisit. Sistem keuangan sempat sembuh dikarenakan pemerintah mengambil langkah ambil alih untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, tetapi kembali mengalami kejatuhan akibat krisis finansial pada tahun 2008. Islandia terpaksa menerima bantuan dana dari Dana Moneter Internasional dan negara-negara Eropa lainnya pada tahun 2008. Materi selanjutnya adalah mengenai kondisi perekonomian Islandia saat menggunakan sistem ekonomi campuran. Kondisi perekonomian Islandia saat menggunakan sistem ekonomi campuran ini lebih berorientasi terhadap perdagangan bebas. Untuk ekonominya relatif kecil dan juga sangat rentan terhadap yang namanya perubahan dari luar atau perubahan dari internasional. Hal inilah yang membuat Islandia memiliki kondisi perekonomian yang bergerak ke arah bebas. Meskipun pergerakan ekonominya ini mengarah kepada bebas, namun intervensi pemerintah masih kuat dalam pengaturan perekonomiannya. Meskipun intervensi dari pemerintah ini terbilang kuat, konsumsi yang dilakukan pemerintah justru lebih rendah. Bahkan tercatat bahwa konsumsi pemerintah di negara Islandia ini tergolong paling rendah dibandingkan dengan negara-negara Nordik lainnya. Melalui hal tersebut menunjukkan jika pemerintahannya hanya melakukan pengeluaran sesuai dengan kebutuhan saja. Kondisi perekonomian menggunakan sistem campuran yang ada di Islandia ini cenderung membuatnya berada pada kondisi ekonomi yang sangat stabil dan baik. Salah satunya adalah membuat Islandia yang semula sempat diklasifikasikan sebagai negara miskin, lalu bangkit dan berubah menjadi salah satu negara dengan klasifikasi negara maju yang ada di dunia. Hal ini ditunjukkan dengan nilai produk domestik bruto yang besar yang meningkat dari tahun ke tahunnya. Selain itu, Islandia juga sangat bergantung pada penangkapan ikan. Dari kegiatan penangkapan ini berhasil menyumbang sebesar 40% pendapatan ekspor dan juga mempekerjakan 7% tenaga kerja. Ekonomi Islandia telah melakukan diversifikasi ke industri manufaktur dan jasa dalam beberapa dekade terakhir, termasuk juga produksi perangkat lunak, bioteknologi, dan keuangan. Untuk sektor industri, menyumbang sekitar 1/4 dari kegiatan ekonomi. Sementara untuk sektor
sektor jasa sendiri mencakup hampir 70%. Pada sektor pariwisata berkembang, terutama dalam hal ekowisata dan pengamatan paus, rata-rata Islandia menerima sekitar 1,1 pengunjung setiap tahunnya, yang mana ini lebih dari 3 kali populasi asli. 1,7 juta orang mengunjungi Islandia pada tahun 2016 yang lalu. Ini menunjukkan bahwa 3 kali lebih banyak dari jumlah yang datang pada tahun 2010. Untuk industri pertanian Islandia menyumbang sebesar 5,4% dari produk domestik bruto, terutama terdiri dari kentang, sayuran hijau, daging kambing, dan juga produksi susu. Untuk pusat keuangan sendiri adalah Borgartun di Reykjavik yang menampung sejumlah besar perusahaan dan juga tiga bank investasi. Pasar saham Islandia bernama Bursa Efek Islandia atau ISE yang didirikan pada tahun 1985. Dari uraian di atas tadi menunjukkan bahwa kondisi perekonomian Islandia saat menggunakan sistem ekonomi campuran terbilang sangat baik dan sesuai, sebab sistem ekonomi yang digunakan ini lebih banyak membawa dampak atau peruntungan yang lebih baik bagi Islandia. Baik, selanjutnya saya Grace Marester akan menjelaskan mengenai sistem perencanaan dan pengendalian di Islandia. Nah, jadi pemerintah Islandia itu memutuskan untuk tidak lagi melakukan kontrol dan pembatasan aliran modal yang masuk dan keluar dari Islandia. Nah, kebijakan pengawasan ketat terhadap aliran uang itu sudah diberlakukan sejak tahun 2008 setelah 3 bank terbesar di Islandia itu runtuh. Nah, pada 2008, 3 bank di Islandia yang runtuh itu adalah Glitnir, Landsbanki, Kaupthing, dan itu tuh runtuh akibat diterjang oleh krisis ekonomi global. Lalu pada saat yang sama nilai mata uang nasional Islandia yaitu krona jatuh. Nah, penghapusan kontrol atas aliran modal yang akan membantu menstabilkan mata uang dan ekonomi negara saat krisis merupakan penyelesaian yang diambil Islandia ke pasar keuangan internasional. Nah, sejak industri keuangan Islandia itu runtuh, perekonomian negara tersebut banyak terbantu oleh booming di sektor pariwisata. Nah, sekitar 1,8 juta orang mengunjungi Islandia. Jumlah kunjungan wisatawan itu meningkat 40% dibandingkan pada tahun kunjungan di tahun 2015. Nah, booming sektor pariwisata itu ditambah dengan investasi yang kuat dengan bisnis di pasar perumahan yang membantu perekonomian Islandia tumbuh sebesar 7,2% pada tahun 2016. Nah, selanjutnya, langkah untuk menghapus kontrol atas modal telah disetujui dan mendapat dukungan dari domestik dan internasional. Sebagai hasil dari rencana terstruktur ini, diverifikasi ekonomi Islandia diharapkan tuh bisa tumbuh lebih besar daripada sebelumnya dan diharapkan untuk terus tumbuh pada kecepatan yang kuat. Nah, kebijakan kontrol modal ini dilaksanakan pada tahun 2008 dengan dukungan dari Dana Moneter Internasional atau IMF untuk melindungi ekonomi dari depresiasi yang terjadi di Islandia pada saat itu. Nah, pada tahun lalu, pemerintah dari Bank Sentral Islandia telah mencabut kebijakan kontrol terhadap mata uang untuk mengatasi keseimbangan masalah pembayaran dan guncangan ekonomi di Islandia. Nah, Islandia juga telah mempengaruhi aturan kurs dan membuat persyaratan cadangan khusus untuk masuk keluarnya mata uang asing baru. Nah, ekonomi Islandia telah melakukan diversifikasi ke industri manufaktur dan jasa dalam dekade terakhir. Nah, itu termasuk produksi perangkat lunak, bioteknologi, dan keuangan. Nah, Islandia memiliki sistem pajak tetap. Tarif pajak penghasilan pribadi utama adalah 22,75% flat. Nah, itu dikombinasikan dengan pajak kota dan total tarif pajak sama dengan tidak lebih dari 35,7%. Nah, itu tidak termasuk banyak pengurangan yang tersedia. Tarif pajak perusahaan rata-rata 18% dan itu merupakan salah satu yang terendah di dunia.
Nah, ada juga pajak pertambahan nilai, sedangkan pajak kekayaan neto dihapuskan pada tahun 2006 di Islandia. Peraturan ketenagakerjaan di Islandia relatif fleksibel dan pasar tenaga kerja adalah satu yang paling bebas di dunia. Jadi itu hak kepemilikan kuat dan Islandia merupakan salah satu dari sedikit negara di mana diterapkan untuk pengelolaan perikanan. Seperti negara kesejahteraan lainnya, wajib pajak membayar subsidi satu sama lain, tetapi dengan pengeluaran lebih sedikit daripada kebanyakan negara-negara di Eropa. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk keberhasilan sistem ekonomi campuran di Islandia. Islandia merupakan negara maju yang memiliki pendapatan per kapita sebesar 452.100 US dollar dengan pendapatan PDB sebesar 17,73 miliar US dollar. Tahun 1990, Islandia melancarkan reformasi pasar besar yang pada awalnya menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang kuat. Pada 2007, Islandia mencapai peringkat 1 dalam daftar negara berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia dan juga salah satu masyarakat yang paling setara. Pada tahun ini juga, Islandia adalah negara ketujuh yang paling produktif di dunia. Pertumbuhan ekonomi yang kuat telah membuat Islandia berada di tingkat pertama dalam laporan Indeks Pembangunan Manusia PBB untuk periode 2007 hingga 2008. Sebagai hasil dari komitmennya terhadap energi terbarukan, Indeks Ekonomi Hijau Global 2016 menempatkan Islandia di antara 10 ekonomi terhijau di dunia. Berdasarkan koefisien Gini, Islandia juga memiliki tingkat ketimpangan pendapatan terendah di dunia. Dan ketika disesuaikan untuk ketimpangan, peringkat HDI-nya adalah ke-6. Tingkat pengangguran Islandia telah menurun secara konsisten sejak krisis dengan di angka 4,8% dari angkatan kerja menganggur pada Juni 2012 dibandingkan dengan 6% pada 2011 dan 8,1% pada 2010. Menurut Indeks Inovasi Global Insight, Islandia adalah negara ke-11 yang paling inovatif di dalam dunia. Tidak seperti kebanyakan negara Eropa Barat, Islandia memiliki sistem pajak tetap, di mana tarif pajak penghasilan pribadi utama adalah 22,75%, flat dan dikombinasikan dengan pajak kota. Nah, total tarif pajak sama dengan tidak lebih dari 35,7%, tidak termasuk banyak pengangguran yang tersedia tarif pajak perusahaan rata-rata 18%, salah satu yang terendah di dunia. Ada juga pajak penambahan nilai, sedangkan pajak kekayaan neto dihapuskan pada tahun 2006. Sistem ekonomi campuran di negara Australia. Saya Grace Marester akan menjelaskan mengenai sejarah sistem ekonomi campuran di negara Australia. Jadi pada tahun 1980-an, Australia itu memiliki ekonomi campuran yang sejahtera dan bergaya barat dengan PDB per kapita lebih sedikit dibandingkan dengan Britania Raya, Jerman, dan Prancis. Nah, pelaksanaan sistem ekonomi campuran di Australia memiliki derajat dominasi pemerintah yang lebih tinggi.
Nah, pemerintah sendiri menetapkan kebijakan-kebijakannya berbasis dengan evidence atau bukti yang ada di lapangan. Nah, perusahaan sangat terpengaruh oleh keputusan dan kebijakan pemerintah. Oleh sebab itu, pemerintah lebih mendominasi pada sistem ekonomi campuran yang ada di Australia. Nah, maka dari itu peluang bagi perusahaan untuk memperbaiki posisinya relatif dengan menjunjung tinggi kebijakan yang terus berlanjut. Jadi sistem ekonomi campuran di Australia itu sangat rentan bagi pergerakan dan perkembangan swasta karena pemerintah sangat memiliki hak yang tinggi dalam mengatur perekonomiannya. Jadi swasta diatur dengan kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah yang berlandaskan dengan bukti yang ada di lapangan. Nah, pemerintah sebagai aktor utama perekonomian dapat mengintervensi swasta dalam segala gerak-gerik dalam perekonomian. Nah, jadi salah satu prestasi yang paling signifikan pada tahun 2000, pertumbuhan produktivitas tenaga kerja di Australia itu bahkan melewati pertumbuhan di Amerika Serikat. Nah, Australia ini menekankan reformasi sebagai salah satu kunci kekuatan ekonomi mereka. Lalu dengan adanya pasar bebas juga merupakan suatu karakteristik utama dari sistem ekonomi di Australia. Nah, pertumbuhan ekonomi Australia ini terkenal sangat fenomenal dan negara ini mempunyai 4 komponen utama dari sistem ekonomi mereka, yaitu perdagangan, manufaktur, jasa, dan keuangan. Lalu di samping itu juga ada usaha kecil yang memainkan peran penting dalam perekonomian Australia. Nah, Australia ini sukses mencatatkan PDB per kapita yang tinggi dan angka kemiskinan yang cukup rendah. Dalam pelaksanaan sistem ekonomi di negara Australia, pemerintahlah yang bekerja sebagai aktor utama dalam perekonomian. Nah, pemerintah mengatur segala urusan perekonomian negara dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah cenderung memberatkan pihak swasta. Seperti pada kasus Google Inc. yang enggan membayarkan pajaknya. Kebijakan pemerintah Australia yang sangat kuat dalam mengatur swasta membuat pelaksanaan sistem ekonomi campuran di Australia dalam pandangan Islam menunjukkan kecenderungan sistem yang tidak ideal karena dominasi satu pihak, yakni pemerintah, lebih kuat daripada swasta. Berikut penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Untuk materi yang selanjutnya, di sini terdapat pengendalian dan perencanaan pemerintah untuk berbagai sektor. Dan yang pertama, di sini ada pengendalian pemerintah untuk perusahaan swasta atau pengusaha. Pelaksanaan sistem ekonomi campuran di Australia itu memiliki dominasi pemerintah yang sangat tinggi. Pemerintah berhak menetapkan kebijakan-kebijakannya berbasis dengan evidence atau bukti yang ada di lapangan. Di sini pemerintah sebagai aktor utama perekonomian dapat mengintervensi swasta dalam segala gerak-gerik dalam perekonomian. Tidak pandang bulu, pemerintah pun mengeluarkan peraturan multinasional anti-avoidance law atau aturan anti penghindaran pajak bagi perusahaan multinasional. Aturan ini ditujukan untuk perusahaan dengan nilai penjualan global mencapai lebih dari 1 miliar US dollar. Dan selanjutnya terdapat selanjutnya terdapat pengendalian pemerintah untuk ekonomi yang stabil. Jadi sebagai bagian dari agenda reformasi, Australia secara progresif telah merombak atau memangkas banyak tarif proteksionisnya, memperkenalkan undang-undang persaingan dalam negeri, melakukan deregulasi pasar keuangan, mengembangkan nilai tukar mata uangnya, melakukan desentralisasi pasar tenaga kerjanya, dan mengencangkan kebijakan makroekonominya. Perubahan dan penyederhanaan sistem perpajakan dengan memangkas biaya usaha khususnya bagi para eksportir. Pajak yang dimaksudkan di sini adalah pajak barang dan jasa atau GST yang ditetapkan sebesar 10% dan berlaku untuk hampir semua barang dan jasa. Dalam transaksi saham dan tingkat pajak usaha ditetapkan sebesar 30%. Pemerintah juga menawarkan insentif pajak hingga 175% untuk mendorong dunia usaha berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan. Dan yang ketiga, terdapat perencanaan pembangunan bidang teknologi. Di
Di sini Australia berencana untuk membangun budaya inovasi untuk memanfaatkan sebaik-baiknya jaringan informasi nasional dan internasional, mendorong kreativitas dalam semua bentuk penelitian, memajukan kerjasama antara peneliti, universitas, dan industri, dan menyebarluaskan hasil penelitian ke masyarakat luas. Jadi di sini Australia itu tidak hanya mengembangkan inovasi untuk keperluan pemerintah saja atau keperluan kelompok tertentu, tetapi di sini Australia itu mengembangkan teknologinya, melakukan pembangunan di bidang teknologi itu dengan cara hasil penelitiannya disebarkan ke masyarakat luas. Di sini tuh bertujuan agar pembangunan bidang teknologi dan inovasi tersebut itu bisa merata ke seluruh pihak, gitu. Jadi tidak di satu kelompok saja. Dan di sini Australia memiliki sumber daya yang bagus untuk membuat perbedaan dalam lomba inovasi global, lingkungan ekonomi yang dinamis, dan berdaya saing dengan produktivitas dan pertumbuhan yang tinggi, menghadirkan kondisi yang ideal untuk perkembangan inovasi. 10 hadiah Nobel untuk Australia sejak 1915, 9 diantaranya adalah dalam bidang sains. Jadi memang Australia ini sedang gencar-gencarnya untuk membangun bidang teknologi dan inovasi. Dan yang selanjutnya terdapat perencanaan pembangunan bidang pendidikan. Ini terdapat 2 strategi. Yang pertama yaitu Australian Education International atau AEI. Itu adalah sebuah lembaga yang bekerja sama dengan pemerintah untuk mengembangkan kemitraan pendidikan saling menguntungkan, menginformasikan kepada komunitas pendidikan internasional Australia di bidang pendidikan, pelatihan, penelitian, dan inovasi, dan memajukan reputasi Australia sebagai penyedia layanan pendidikan tinggi berkualitas internasional. Dan yang kedua, terdapat keterampilan nasional strategi. Strategi ini adalah sebuah rencana pemerintah Australia yang bertujuan untuk meningkatkan tenaga kerja terampil yang tersedia untuk industri. Melalui strategi tersebut, pemerintah bekerja dalam kemitraan dengan industri untuk mengembangkan proyek-proyek industri yang dipimpin inovatif untuk pilot strategi pendidikan kejuruan dan teknis yang dirancang untuk menarik karyawan baru, mempertahankan dan atau mengupgrade keterampilan pekerja, dan untuk memenuhi industri saat ini dan masa depan dan kebutuhan di masa depan. Sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di era revolusi, pemerintah Australia menginvestasikan sebesar 1 miliar US dollar untuk memberikan akses ke teknologi komunikasi informasi kelas dunia atau ICT, mengajar berbasis pembelajaran di sekolah-sekolah Australia. Inisiatif ini akan mendukung siswa untuk memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam masyarakat dan lapangan kerja di dalam dunia digital. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pendidikan itu sangat mempengaruhi kualitas dari SDM itu sendiri. Jika SDM itu sendiri memiliki pendidikan yang lebih tinggi dan lebih mumpuni, otomatis akan mendorong pertumbuhan ekonomi di negara tersebut karena kualitas dari kerjanya tersebut juga bisa lebih ditingkatkan. Dan yang selanjutnya tidak kalah penting adalah perencanaan pembangunan bidang kesehatan. Di sini pemerintah Australia melalui Departemen Kesehatan dan Penuaan menetapkan kebijakan kesehatan nasional dan mensubsidi layanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah negara bagian dan wilayah dan sektor swasta. Total pengeluaran untuk kesehatan oleh semua tingkatan pemerintah dan sektor swasta itu sekitar 9,8% dari produk domestik bruto atau PDB Australia. Pemerintah Australia mendanai layanan kesehatan universal dan obat-obatan dan memberikan bantuan keuangan kepada rumah sakit umum, perumahan fasilitas panti jompo, dan rumah kepedulian masyarakat untuk usia yang berkelanjutan.
Itu juga merupakan sumber utama dana untuk penelitian kesehatan dan menyediakan dukungan bagi para profesional kesehatan, pelatihan, dan bantuan keuangan kepada siswa tersier. Sekian materi dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai kondisi perekonomian negara Australia. Australia merupakan salah satu negara dengan ekonomi terkuat di dunia, dengan pertumbuhan ekonomi hampir 2 dasawarsa secara berturut-turut, dan tingkat pengangguran turun hingga ke tingkat terendah dalam satu generasi. Sebagai buah dari reformasi struktural dan kebijakan selama hampir 3 dasawarsa, ekonomi Australia menjadi luas, berdaya tahan, dan semakin terintegrasi dengan pasar global. Kekuatan ekonomi Australia terlihat jelas dalam beberapa tahun terakhir atas kemampuannya untuk bertahan dari sejumlah kejadian internal maupun eksternal, termasuk kekeringan yang parah, pembangunan rumah yang meledak, dan krisis keuangan dan ekonomi Asia. Sejak 1991, ekonomi real Australia tumbuh rata-rata 3,3% per tahun. Nilai produk domestik kotor atau GDP Australia pada tahun 2007 sekitar $1 triliun. Tingkat pengangguran juga merosot dari tingkat tertinggi hampir 11% pada 15 tahun yang lalu menjadi di bawah 5% pada tahun 2008, menjadi tingkat yang terendah sejak 1970-an. Sebagai hasil dari surplus anggaran berturut-turut, Australia kini dalam posisi fiskal yang kukuh. Antara tahun 2002 sampai 2003 dan tahun 2006 sampai 2007, surplus anggaran Australia rata-rata antara 1% dan 1,6% GDP. Surplus ini telah dimanfaatkan utamanya untuk melunasi hutang pemerintah setelah pada tingkat tertinggi pada 18,5% GDP sebanyak $95,8 miliar pada tahun 1995 sampai tahun 1996. Utang pemerintah neto terlunasi pada tahun 2005 sampai 2006. Kini Australia menjadi kreditur neto setara kira-kira 2,7% GDP, yaitu sebesar $28,1 miliar. Kemudian struktur ekonomi Australia stabil. Australia telah menurunkan rintangan perdagangan dan investasi serta persaingan nyata berlangsung di berbagai bidang ekonomi termasuk sektor keuangan, transportasi, udara, dan telekomunikasi. Sejak tahun 1970 secara efektif, tingkat bantuan sektor manufaktur di Australia telah turun 35% hingga kurang dari 5%. Kini budaya persaingan dan inovasi ini telah menjadi membuahkan banyak orang di dunia yang menggunakan teknologi, kepakaran, dan produk manufaktur Australia dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kini infrastruktur Australia luas dan berkelas dunia, memberi penduduk dan dunia usaha jasa transportasi, teknologi, komunikasi, dan informasi, sistem distribusi fasilitas umum dan tenaga listrik, dan jasa keuangan domestik dan internasional yang efisien dan handal. Perubahan dan penyederhanaan sistem perpajakan telah memangkas biaya usaha secara nyata, khususnya bagi para eksportir. Australia berdagang dengan dunia. Bisnis Australia berdagang saing tinggi dalam berbagai sektor. Australia menjadi pengekspor komoditas pertanian, mineral, dan energi. Nilai perdagangan barang dan jasa dua arah Australia adalah sebesar $443,6 miliar pada tahun 2006 sampai 2007 atau sekitar 1% total perdagangan dunia. Jepang adalah mitra dagang terbesar Australia, diikuti oleh Cina, Amerika Serikat, Inggris, dan Singapura.
Ekspor barang dan jasa Australia meningkat 16% mencapai nilai tingginya dalam sejarah 215,8 miliar dolar pada tahun 2006 sampai 2007 atau 20% dari GDP Australia. Selanjutnya, investasi asing. Australia menyambut baik investasi asing. Australia mengakui peran penting investasi asing untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, perkembangan industri yang berdaya saing, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan ekspor. Investasi asing di Australia, investasi portofolio langsung, derivatif keuangan dan lainnya pada Juni 2007 jumlah totalnya mencapai 1,6 triliun. Investasi portofolio investasi mencakupi 63% total investasi asing. Pada tahun 2006 sampai 2007, jumlah total investasi asing langsung mencapai 331 miliar dolar selama satu dasawarsa hingga 2007. Australia merupakan penerima neto investasi asing langsung yang terbesar kelima di OECD. Australia sebagai pusat kawasan. Australia juga menarik sebagai lokasi perusahaan internasional yang ingin mendirikan kantor kawasan untuk mengambil keuntungan dari meningkatnya kesempatan bisnis di kawasan Asia Pasifik dan untuk masuk ke pasar dalam negeri Australia yang sudah sangat maju sampai saat ini. Nah, faktor yang menguntungkan Australia sebagai pusat kawasan sendiri diantaranya adalah jasa keuangan, hukum, dan dukungan manajemen yang canggih, lokasi yang berdaya saing, teknologi informasi dan komunikasi yang bermutu tinggi, lokasi yang strategis di kawasan Asia Pasifik yang berkembang cepat, teknologi informasi dan komunikasi yang bermutu tinggi, stabilitas ekonomi dan politik, dan zona waktu yang menguntungkan. Pembahasan yang terakhir adalah mengenai bentuk keberhasilan sistem ekonomi campuran yang ada di negara Australia. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa ekonomi Australia merupakan salah satu ekonomi terkuat yang ada di dunia. Hal ini dikarenakan sistem ekonomi yang diterapkan pada negaranya sangat sesuai dan membawa dampak baik bagi perekonomian negaranya. Berikut beberapa keberhasilan sistem ekonomi campuran pada Australia. Yang pertama, Australia menempati peringkat ketiga dalam hal indeks kebebasan ekonomi pada tahun 2010. Lalu, Australia adalah ekonomi terbesar ke-13 di dunia dengan PDB per kapita terbesar ke-9 di dunia. Bahkan, PDB ini lebih tinggi daripada Britania Raya, Jerman, Prancis, Kanada, Jepang, serta Amerika Serikat. Lalu, negara ini menduduki peringkat kedua dalam hal indeks pembangunan manusia PBB pada tahun 2010 dan sempat menduduki peringkat pertama dalam hal indeks kemakmuran yang diterbitkan oleh Legatum pada tahun 2008. Semua kota besar di Australia tidak lagi menjadi objek survei kelayak hunian komparatif dunia. Oleh karena ini, karena telah melampaui syarat-syarat yang ditentukan. Salah satu kota tersebut adalah Melbourne, mencapai tempat kedua dalam hal kriteria kota yang paling layak huni di dunia pada tahun 2008 menurut The Economist. Diikuti pula oleh kota Perth di urutan keempat, kota Adelaide pada urutan ke-7, dan juga kota Sydney pada urutan ke-9. Selanjutnya, penguatan ekspor komoditas melebihi barang-barang manufaktur telah mendukung kenaikan signifikan rasio perdagangan Australia sejak awal abad ini karena naiknya harga komoditas. Lalu, Australia memiliki neraca pembayaran yang lebih besar daripada 7%, produk domestik bruto negatif, dan memiliki defisit
current account selama lebih dari 50 tahun. Untuk rata pertumbuhan ekonomi tahunan adalah sebesar 3,6% selama 15 tahun. Dengan pembandingnya ialah rata tahunan OECD sebesar 2,5%. Terdapat opini yang berbeda menurut bukti apakah Australia merupakan salah satu dari sedikit negara OECD yang terhindar dari kelesuan pada krisis ekonomi tahun 2008 ataukah tidak. Lalu ekonomi Australia tidak mengalami resesi sejak awal tahun 1990-an. Pada Juli 2005, pengangguran masih dalam kisaran 5%. Sektor jasa termasuk pariwisata, pendidikan, dan juga jasa finansial membentuk 69% dari PDB. Pertanian dan sumber daya alam hanya membentuk 3% dan 5% dari produk domestik bruto. Tetapi cukup membantu banyak dalam hal ekspor yang ada di negara Australia. Pasar ekspor Australia sendiri termasuk terbesar setelah Jepang, Tiongkok, Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Selandia Baru. Hal yang menjadi perhatian para ekonomis termasuk defisit anggaran dan juga tingkat hutang luar negeri bersih yang tinggi. Lalu yang terakhir selanjutnya adalah Australia adalah pengekspor minuman anggur terbesar keempat di dunia dalam industri yang menyumbang sebesar 5,5 dolar miliar per tahun bagi ekonomi nasional. Sekian, terima kasih.